Oke, karena sudah dikerjakan tugasnya, kita coba kita latihan baca kanjinya gitu ya, seperti itu. Tapi dari dalam bentuk kalimat, ya 10 dulu aja. eh Satu soalnya kita coba 30 detik gitu ya, coba ya. Yang di garis bawahin apa? KB Masta Yang mana? yang nomor 2. Oke, lanjut. Kaigami Yang nomor 4. oke, yang di garis bawahin aja. Yasui nomor 2. Oke. No nomor 3. Mm-mm. Ginko nomor 2. Mm-mm. Otosan nomor 2. Mm-mm. Kuruma nomor 2. Oke. Nomor 2. Mm-mm. Niji Kanghan nomor 1. Mm-mm. Doyobi nomor 1. Oke, 9 dari 10, 90%, udah bagus. Waktu latihannya juga cuman 1 menit ya. Mantap, 1 menit 10 detik. Oke, yang salah di nomor 10 kita lihat. Oh, tulisannya. Heeh, oke, doyobi gitu. Yang depannya nggak pakai u, cuman salah ini doang. Oke, seperti itu ya. Doyobi, nah, nggak pakai u di sininya. Do aja, seperti itu. Oke, sebenarnya bagus. Udah benar semua, gitu kan. Yang salah cuma satu tuh dari 10 soal. Oke, oke udah lancar ini. Kita ini ini kanji N5 semua ya, gitu ya. Kita coba nih. Oke, masih N5 terus. Ini ngetes dibalik gitu ya. Sekarang ada kata kana juga sama nanti ada hiragana, pilih kanjinya gitu ya. Seperti itu. Kalau tadi kan milih hiragananya yang mana gitu cara bacanya. Sama 10 soal juga. Nomor 2. Minang. Nomor berapa? Belum apa sensei. Oke, nggak apa. Heeh. Usilaku nomor 3 bukan ya? Mhm. Bukan nomor 4. Oke.
Itu nomor satu. Ocha nggak tahu. Oke, asal aja, nggak apa. Nomor Akhirnya yang mana? tiga. Hmm, tiga, oke. Lensa nomor satu. Satu, oke. Nomor tiga. Gua nomor satu. Mhm. Nomor satu kayaknya. Satu, Iya kayaknya sih. ini Densha, lanjut. Naga nomor dua. Hmm, oke. Yang Densa tadi. Hmm, oke. Kita lihat ini mana sih? Lihat semua jawaban. Yang salahnya aja. Tadi mungkin ada yang nggak ke klik kayaknya nih. Oke, nggak apa. Kita lihat yang ini Minami Selatan. Yang nomor satu tadi. Kemarin ada juga di latihan Minami ya. Ada. Hmm. Tapi mungkin jarang ya. Jarang dari buku Mina tuh jarang banget sih emang. Nah gitu ya. Nah ini kanji N5 juga gitu ya. Sayang banget sih emang di buku Mina tuh jarang gitu ya. Minami Selatan. Nah ini seperti ini kanjinya. Seperti itu. Semua arah mata angin itu kanji N5 soalnya gitu ya. Utara, selatan, barat, timur. Nah itu. Seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Eh, Kemudian yang 51. Oh ini tadi Ocha ya. Oke nggak apa. Ini kan tadi saya bilang asal gitu. Yang nomor 2 Ocha gitu ya. Tapi ini kayaknya kanjinya kanji N4 sih harusnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita belajar aja. Ocha. Ocha. Nah kanji N4. Nah dia seperti ini kanjinya. Ocha. Tuh ya. Oke. Kemudian satu lagi Densha. Kalau nggak salah. Yang nggak kepencet tadi. Nah, tadi pilihnya satu ya. Nah, ini yang benar yang tiga tuh. Densha, kereta. Mm-mm. Tadi kan mau milih satu tuh. Terus, Iya. nah, yakin Densha. Ini kanji apa nih yang sampingnya? Nomor satu. Jadi nomor satu tuh yang si ininya nih, ini pasti deng gitu, den bacanya. Nah, oke. Kalau yang ini apa nih? Kayaknya arah ya Sensei. Iya. Tapi lupa apa. Ini kanji arah timur, Higashi. Oh, Higashi. Terus dia juga kanjinya itu bisa juga untuk jadi kanji Tokyo. Nah, gitu ya. Kota prefektur Tokyo itu kan. Higashi. Nah, ini timur. Seperti ini timur ya. Memang mirip sama kanji Kuruma sih, gitu ya. Dari atasnya. Tapi bawahnya dia beda nih. Seperti itu. Oke.
Lanjut. Kemudian dimasukin ke dalam kalimat. Mazui tahu? Nggak tahu. Oke, Mazui. Mazui itu nih, Mazui itu nggak enak. Nih, hambar biasanya kalau makanan. Mazui. Oke, kayaknya jangan dikasih waktu dulu deh. Oke, nah gini aja. Oke, nah ini benar nggak sih? Yang lima, oh, benar yang lima. Oke, saya coba nih. Jadi ini ada paraphrase itu maksudnya cari satu kalimat ini yang soal. Nah, terus cari sinonimnya. Kira-kira sama nggak gitu, seperti itu. Ke kalimat ini yang di bawah 1 sampai 4 gitu. Pilih yang paling mirip. Dibaca dulu juga nggak apa-apa. Soalnya ini. Tasino anewa Yamada Santo Kekonsimas. Hmm, apa tuh artinya? Kakak kakak perempuan saya Hmm, dengan Yamada menikah. iya, betul. Hmm, Nomor dua, hmm. Anewa, Yamada Sangno, Ohusangni, Narimas. Oke, iya betul ya. Seperti itu, nomor 2 betul. Oke, lanjut. Sama masih. Hmm. Moimasen itu apa sensei? Yang mana? Moimaseng. Hmm. Moimaseng. Nah, ini Hiyori apa tahu nggak? Hiyori. Hitori Ya, Hitori. sendiri. Sendiri. Nah, itu. Tomodachi ga Hitori mo imaseng. Om juga. Hmm. Oke. Yang yang nomor dua bukan sensei. Hmm. Ah, nomor 3 ternyata tuh. Oh salah. Tomodachi ga Zeng Zeng imaseng. Kan Tomodachi ga Hitori dake imaseng. Imas. Coba lihat nih lagi ya. Tomodachi ga Hitori mo imaseng. Kan tadi udah bilang tuh juga. Ya kan mau itu. Artinya adalah kalimat ini, saya nggak punya teman satupun. Oh Iya.
Tomodachi ga Hitori mo imaseng. Nah, tadi makanya saya dibilang Hitori nih. Ya kan tadi kamu bingung kan mau imaseng apa sensei? Baca dulu ini Hitori sendiri. Terus mo imaseng. Nah, itu ya. Seperti itu. Berarti artinya dia sama sekali nggak punya teman, artinya zeng-zeng. Oke, seperti itu. Lanjut. Gimana? Bingung nggak? Oh, bingung kosakatanya sih, Sensei. Ah, yang mana? Yang itu yang digaris. Yushoku. Yushoku itu adalah makan malam. Oke. Nah, Yushoku. Mau bilang makan malam, kan ada banggohang tuh. Iya. Nah, biasanya kita emang pakai banggohang sih gitu ya. Nah, untuk bilang makan malam itu ada kosakata lain namanya Yushoku. Gitu. Jadi ada dua ya. Ditulis dulu boleh di catatannya Dina gitu ya. Untuk bilang makan malam, selain banggohang bisa Yushoku. Gitu. Oke. Udah ditulis? Udah, Sensei. Oke, lanjut. Berarti kita udah tahu nih Yushoku makan malam. Nah, kira-kira makan malam nih 1 sampai 4 yang mana nih? Sinonim. Hmm, 3. Oke, betul ya, Bang Gohang. Oke, ini saya bantuin ya gitu ya. Byoki, oh ini ada furigananya nih. Bisa kan? Kira-kira? Coba dulu, Sensei. Mm-mm, ada furigananya nih. Oke. Byoki apa? Sakit, Sakit, betul. Kusuri, obat, obat. Oke, ini Nomi udah tahu ya, minum. Jadi, ini diartiin dulu boleh? Takutnya salah lagi ngartiin. karena sakit Ya, harus minum obat. ya, betul. Oke. Karena sakit harus minum obat. Gimana jadinya? 1 sampai 4? Itu cari persamaannya gitu, Sensei. Iya, betul. Ini kan semuanya di garis bawah ini. Iya. Nah, Sari, sinonim dari kalimat ini apa nih? Dijadiin kalimat lain gitu. Nah, itu tapi artinya mirip, artinya sama, nggak berubah gitu. Kepencet. Tuh, jadi nomor 3 tuh, coba baca.
Genki Jarima Sengkara Kusulino Mana Kereban Narimaseng. Mm-mm. Apa artinya tuh? Tidak, karena tidak sehat harus minum obat. Mm-mm. Karena Genki Jari Masengkara karena lagi nggak lagi tidak sehat gitu ya, harus minum obat. Nah gitu ya, seperti itu. Jadi emang agak dibedain nih. Kan tadi di atas Byoki, Byoki sakit, ya kan? Nah, sinonim kata dari Byoki itu artinya secara tidak langsung kan bilang berarti lagi nggak sehat. Nah, seperti itu. Karena lagi nggak sehat nih, jadi mesti minum obat. Nah, gitu belakangnya tetap sama, tapi depannya dibikin beda tuh sama dia. Nah, kayak gitu ya. Lanjut, Cek. Hmm, cari sama persamaannya. Nomor dua bukan sensei. Hmm, kedua, oke, betul. Hmm, Tanaka Sangwa, Ano Hito no Namae ga Wakarimasen. Makanya kenapa dia nanya, Hito wa Donata desu ka? Nanyain siapa itu dia? Nah, gitu ya. Berarti dia emang belum tahu. Seperti itu. Lanjut, yang digaris bawahin aja nih berarti nih. Ya kan? Fokus di sini. Oke? Berarti Baik pasti sensei. tanya sama soalnya nanti kalimatnya. Oke? Saya scroll ke ini ya. Apa tadi tuh? Nigiaka. Nah, cari tuh yang persamaan dengan Nigiaka. Misalkan nih, kamu tahu nih, ada satu kosakata kamu nggak tahu gitu misalkan. Nah, itu kamu tinggal lihat. Sisanya kamu tahu nggak? Misalkan kamu nggak tahu nomor 4 nih. Nomor satu, 2, dan 3, kira-kira kamu tahu nggak? Gitu kan. Oh, saya tahu nih satu. Saya tahu nih dua. Terus nomor 3, kayaknya saya tahu nih 3. Tapi saya nggak tahu 4. Tapi saya yakin satu, 2, 3 salah. Nah, kamu milih yang kamu mungkin eh, kamu yakin tuh kayak sisanya salah deh. Tapi yang ini saya nggak tahu. Nah, kayak gitu. Itu namanya teknik eliminasi itu JLBT. Karena kayak nanti mungkin juga kayak saya gitu yang 3 nanti mungkin ada saya kanji nggak tahu atau lupa gitu. Itu nanti saya pakai teknik seperti itu nanti. Teknik eliminasi. Hmm, Hmm. Yang empat. 4. Oke. Nah gitu ya. Saya yakin kamu nggak tahu Oze soalnya. Iya, Ya kan? Tapi saya yakin kamu pasti tahu Kirei, Shizuka, ya kan? Tahu kan? tahu. Kirei apa? Kira bagus. Bagus, indah, cantik. Shizuka, Sepi. sepi, betul. Terus, yang tiga apa nih? Hitoga, Sukunai. Suku itu sedikit. Mm-mm. Jadi orangnya sedikit, ya kan? Iya. Orangnya sedikit sama di Gyaka nggak masuk. Orangnya sedikit otomatis berarti logikanya sepi gitu ya. Sedangkan di Gyaka rame artinya kan. Baik. Nah, berarti ya udah yang kamu nggak tahu Hitoga Oze. Nah, Oze itu artinya rame sebenarnya, banyak orang. Oke.
Terdapat kosakata baru nih, Oze, Itoga Oze. Nah, ini ada kanjinya, tapi dia sengaja tuh nggak pakai kanji kan, karena emang ini ada kanji di sininya yang N2 sih gitu ya. Tapi kamu perlu tahu Oze-nya aja, hiragananya aja. Yang artinya tuh banyak orang, kerumunan orang. Orangnya dalam jumlah banyak. Nah, gitu ya. Boleh ditulis dulu catatan. Oze, pakai hiragana aja. Baik, udah Sensei. Oze, kerumunan orang, banyak orang. Nah, gitu ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini segede garis bawain semuanya nih. Ada yang nggak kamu tahu dari soalnya tuh? Jidosa. Jidosha. Jidosha itu mobil. Jidosha itu mobil. Sama kayak Kuruma. Bedanya memang Jidosha mobil otomatis. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jidosha. Hmm. Jadi kan mobil itu kan ada mobil manual, ada mobil matic gitu kan. Nah, Jidosha itu yang mobil matic. Yang cuma tinggal gas rem doang. Gitu kan. Seperti itu ya. Kebanyakan udah otomatis sih gitu kan. Di Jepang juga seperti itu. Seperti itu. Jadi ya sama aja. Mau bilang mobil gitu kan. Walaupun kita nggak tahu itu matic atau bukan. Kalau bilang mobil ya Jidosha sebenarnya. Kayak gitu ya. Nggak hanya Kuruma doang. Jidosha, mobil. Oke, balik ke sini. Jitensya tahu? Jidensa tahu. Iya, oke. Kalimatnya jadinya gimana nih? Mobil, mobil lebih cepat dari sepeda. Iya, betul. Oke, udah. Ini kira-kira yang mana nih? Sampai 4. Yang nomor satu, Hmm, oke, betul. Jadi tadi gimana tuh? Pakai teknik eliminasi apa emang udah tahu? Oso itu lambat. iya, udah tahu Sensei. Oh, udah tahu. Oke, sip kalau udah tahu. Sisanya emang nggak ini ya. Sama sekali nggak berhubungan soalnya nih. Yasui murah, Takai mahal, tinggi. Benri praktis. Nggak ada yang cocok, tinggal yang ini, Osoi. Gitu kan. Oke, lanjut. Yang di garis bawahin aja. Yang beda itu doang soalnya nanti nih. Sisanya sama. Mm-mm. Sumaranakata, tahu? Hmm, biasa. Eh, Mm-mm. biasa aja bukan ya Sensei? Ya, bisa biasa aja atau membosankan. Nah, Zashi Majalah. atau majalah ini membosankan. Majalah ini biasa aja. Nah, gitu ya, boleh. Jadi, yang sama, yang mirip artinya. Ini konteksnya tinggal di Sumarana kata doang tuh yang beda. Sisanya sama. Yang nomor satu. Nomor satu, oke betul ya. Shiro Punakata. Tidak menarik.
Nah, gitu ya. Sisanya nggak nyambung lagi-lagi. Musukasi sulit. Takaku tinggi atau mahal gitu kan. Waruku buruk. Waruku nakata. Waruku nakata berarti tidak buruk. Kalau tidak buruk berarti kan sebenarnya menarik ya sebenarnya itu bagus. Nah, nggak juga. Kalau bagus kan dia nggak mungkin bosen. Nah, gitu ya. Oke. Lanjut. Yang di garis bawahin juga. Nomor 2. Hai. Gitu ya. Musukasi kunakata. Musukasi kunakata. Berarti kantan. Mudah. Yang di garis bawahin juga. Sama saja. Ya. Nomor 3. Hai. Oke, seperti itu ya. Tak 8 dari 10. Oke. Yang ini doang. Oke, tadi udah ya. Sama 4. Oh, ini yang kepencet tadi. Oke. Apa? Yang salah sama satu tuh tadi dari 9 soal salah satu. Oke, sip. Kemudian kita coba yang ini. Hmm. Jadi ngisi titik-titik sih ini lebih tepatnya. Nah, Nomor 1. hmm. Oke. Dua. Hmm. Oke. Puto. Puto Eh, apa foto? nggak tahu saja. Foto. Hmm. Amplop. Foto. Amplop. Envelope. Jadi ya kayak buat naro apa sih namanya? CV gitu ya, dimasukin amplop coklat. Nah, kayak gitu tuh. Foto. Seperti itu. Atau mungkin amplop yang warna putih gitu kan. Seperti itu. Ada macam-macam lah foto ya. Kayak gitu ya. Intinya ya amplop foto itu. Berarti foto itu kan kertas kan sebenarnya. Dan cuman selembar biasanya kan. Ya kan lembaran-lembaran gitu ya. Nah, itu dia pakainya mai. Kalau selembar-selembar begitu kertasnya. Kayak gitu ya. Futo o gomai kaimasta. Saya beli 5 amplop. Nah, gitu. Untuk foto, kebilangannya ya mai. Kalau da itu untuk apa? Unit. Iya, untuk mesin. Seperti itu. Mesin, handphone, laptop, komputer. Seperti itu ya. Barang-barang elektronik lah da itu. Kalau saya buat apa, saya? Umur. Iya, betul. Umur. Seperti itu. Oke. Kayaknya kayak yang kayak ada nggak sih? Oh, kayak buat itu. Yang berkali-kali gitu kan. 1 kali, 2 kali. Nah gitu ya. Oke, saya tadi umur benar tuh. Udah itu buat, ya itu. Sin. Lanjut. Nomor 2. Biokide. Bio ini ikimas. Sip, betul.
Nomor berapa? Itu maksudnya kenyang gitu, Sensei. Hmm? Yang mana yang bingung? Takusan tabetanode, ya kan? Karena banyak makan, onakaga nani narimasta. Nah, gitu. Onaka perut ya, gitu kan. Ya, Perutnya jadi apa nih? Narimas kan? Oke. Perutnya jadi, ya tadi. antara kenyang sama sakit. Iya, betul. Nah, lebih tepatnya apa tuh? Biasanya, oke. Kita bahas dulu deh. Yang nomor satu apa nomor satu? Itaku. Bisa. Ya, Oh, kepencet. Hmm. sakit. Nah, Oh, jadi iya, sakit. iya betul. Itaku, sakit. Gitu ya. Kalau hayaku apa hayaku? Cepat. Cepat. Tiga, Shizukani. Shizuka sepi. Sepi. Byokini. Sakit. Nah, oke. Seperti itu ya. Tapi sama-sama sakit nih. Itaku sama Byokini. Ya kan? Kenapa nggak Byokini? Kenapa Itaku? Kan Byoki sakit juga nih. Karena perut Hmm. apa ya? Hmm. Oke. Jadi kenapa pakai itaku? Karena kalau itaku dapat dari kata sifat itai, gitu ya. Seperti itu. Masih ingat nggak? Itai. Itai itu kata sifat untuk bilang sakit. Sedangkan kalau bioki itu dia kata benda yang artinya penyakit. Nah, ini bedanya ya. Seperti itu. Kalau itai itu dia sakit, ya kan? Sakitnya tuh dalam arti kamu kena ini dah, apa? Megang knalpot motor. Itai. Nah, sakit. Ya gitu kan. Tapi apakah itu bioki? Enggak, ya kan? Kamu kan sakit karena kena knalpot tadi kakinya gitu kan. Kalau bioki itu lebih ketika kamu meriang, kamu tipes, ya kan? Kamu influenza atau kena COVID atau apa. Nah, itu bioki. Tapi kalau sakitnya karena sakit dicubit, nah itai juga sakit dicubit. Nah, itu bedanya ya. Seperti itu. Jadi itai itu bisa secara tiba-tiba, misalkan uh, digigit semut, ya kan? Nah, itai sakit nih, gitu kan? Karena kan mendadak tuh. Nah, itu bisa buat ekspresi kaget, sakit gitu ya seperti itu. Tapi kalau bioki lebih ke penyakit. Penyakit lebih tepatnya kayak ya ada penyebabnya pasti sakit gitu kan seperti itu atau keracunan makanan. Nah, itu kan jadi bioki gitu kan. Seperti itu. Oke, itu bedanya ya. Oke, lanjut. Nomor satu. Mhm. Oke, betul. Lanjut. Nomor dua. Dua. Oke, betul. Kakak Rimas menghabiskan waktu 20 menit sampai rumah sakit. Nah, gitu ya, menggunakan mobil. Lanjut.
Ji itu apa Sensei? Saya kalau cuma pakai itu ya, sama saya juga kadang J itu tapi eh, kanjinya tuh jam sebenarnya. Ichiji, Ichiji ini narimasta. Wah, udah jam 1 nih. Nah, gitu ya. Oh, Iya. bang. Kan nggak ada Oke. kanjinya bikin bingung juga kan? Iya. Ini kalau ada kanjinya kamu nggak bingung kali. Ini karena N5 nih benar-benar. Jadi kan ya rata-rata kanjinya dihilangin. Jadi hiragana semua nih. Gitu ya. Ichiji ni narimasta. Udah jam 1 nih. Terus nani testo o hajime mas. Nah, ada yang kesulitan nggak tuh? Testo ujian. Hajime mas tahu? Mulai ujian. Mulai, betul. Berarti, nah ini namanya fukushi. Kata keterangan. Kata sambung lah. Bisa seperti itu. Apa biasanya? Wah, udah jam 1 nih. Terus tiba-tiba testo o hajime mas. Ujiannya mulai. Sore, Nah, sore arti, dewa. oke. Betul. Itu ya, sore dewa. Apa tuh artinya sore dewa? Oleh karena itu, Iya, betul. Oleh karena itu. Gitu. Oke. Kalau demo, demo tetapi betul. Shikashi. nggak tahu. Shikashi nggak tahu. Oke, nggak apa. Kita belajar shikashi. Penting juga soalnya. Shikashi. Hmm. Sama. Namun, nah gitu ya. Shikashi. Yang ini shikashi. Tapi biasanya kalau shikashi, dia adanya di paragraf biasanya. Kalau kamu lagi bacaan nih, ada dokai nanti kira-kira. Nah, shikashi itu biasanya munculnya ada di awal-awal paragraf gitu. Shikashi ya, untuk menunjukkan perbandingan, kontradiksi antara kalimat pertama sama kalimat yang selanjutnya setelah shikashi. Nah, itu seperti itu. Oke, artinya sama, mirip demo. Tapi shikashi biasanya eh, kepakainya di dokai nanti, sering. Oke, kita lanjut dulu. N4, N5 sih nggak ada ya. N3 aja biasanya. Lanjut. Nomor dua, Mm-mm. Oke, tuh. Mm-mm. Kepencet. Suka begini emang nih. Suzuki sama Nainani Kabang O Moteimas. Nah, Omoi. Omoi apa? berat. Berat, ya betul. Oke. Oke, nggak apa nih. Ini sekarang belajar juga nih. Udah ketahuan jawabannya. Hajime ni jadi jawabannya ya. Oke, coba ini dibaca dulu soalnya. Nama namae o kaiteku dasai. Hmm. Sugini Sitsumoni Hmm. Sitsumoni kotae kudasai. Hmm. Oke, berarti disuruh tolong tulis namanya. Nah, gitu ya. Atau sebenarnya dari sini sih. Pertama-tama tulis namanya dulu ya. Kemudian Shitsumong ni kotaete kudasai. Ya, berarti kemudian tolong tulis jawabannya, jawaban dari pertanyaannya di situ gitu kan. Shitsumong ni kotaete kudasai gitu. Setelah kamu nulis nama kamu, baru kamu jawab soal-soalnya. Nah, itu maksudnya kayak gitu sih.
kuncinya di situ. Jadi suruh nulis nama, baru kamu ngerjain soalnya tuh, gitu. Ini berarti lagi ujian sih sebenarnya, konteksnya, gitu ya. Kayak tadi kepencet ini. Jadi ini pilihannya kalau Tokidoki apa Tokidoki? Kadang-kadang, Mm-mm. Dua, Mochiron? tentu saja. Ya, betul. Tentu saja. Oke. Lanjut. Nomor satu, Nomor satu. Hmm. Oke, betul. Mm-mm. Oke, tadi ada yang kepencet ya. Coba nomor dua tadi apa? Oh ya, udah. Ini udah kita bahas ya. Oke, paling berarti dari 9 tadi ya. Kepencet satu soalnya. 9 udah bener 8 udah bagus sih. Oke. Lanjut. Kemudian mana lagi nih? Masih kosakata. Tadi, oh ya ini udah ya. Contextually defined expression udah. Kemudian kita coba ke eh, tata bahasa. Coba kita teks sedikit lah. Hmm. Titik-titiknya diisi sama pilihan jawaban di bawah. nomor satu, Mhm. Oke, betul. Ya. Jadi kamu tinggal lihat ini amari sebenarnya ini. Kuncinya di sini. Amari itu biasanya diikuti dengan bentuk negatif, gitu ya. Okasi apa okasi? snack. Ya, snack. Saya nggak begitu suka snack. Nah, gitu ya. Amari itu biasanya tidak begitu artinya. Artinya dia harus diikuti bentuk negatif belakangnya. Seperti itu, Dewa Arimaseng gitu kan. Karena sisanya tuh nggak ada lagi. Yang ku Arimaseng apalagi nggak jelas nih ku Arimaseng kan. Apalagi Suki, Sukiku kan. Nggak mungkin. Nah, gitu ya. Kayak tadi nggak saya scroll ke bawah nih. Kalau udah pasti salah sebenarnya. Lanjut. Nomor dua, Nomor dua. Oke. Salah. salah. Mm-mm. Coba baca nih. Ini apa? Tanki, Denki. Denkio. dengki, Denki apa Denki? listrik, Iya, Denkio. Keste. Heawa. Kuraku. Nah, keste apa? menyalakan. Mematikan. Oh, salah. Mm-mm. Keste mematikan, memadamkan gitu ya. Heawa, hea, apa? Ruangan, Ruangan, betul. Kuraku, gelap. gelap. Iya. Dinkyo Kesite, karena mati lampu, madamin lampu, rumah apa kamarnya menjadi gelap. Nah ini ya, ini kurai kata sifat i. Nah kemudian dia di sini udah dikasih tahu nih kuraku, gitu kan. Nah pilihannya ada Okimas, Arimas, Narimas, Simas. Nah, paling cocok adalah menjadi gelap, menjadi Narimas. Gitu ya. Pola kalimatnya. Kalau kata sifati diubah jadi ku. Gitu ya.
kurai gitu kan, kurai gelap yang ini. Eh, kurai. Nah, kata sifat i-nya diganti, ganti ku. Jadi kuraku narimas. Seperti itu. Oke, lanjut. Yang nomor 4 apa Sensei? Mm-mm. Nomor 4. Oke. Nah, oke. Lanjut. Nihonde. Mm-mm. Oke, betul. Ini Hongdae. Sip, lanjut. Ada kesulitan kosakatanya? Nagara. Nagara. Nagara itu adalah ketika kamu eh, oke, pola kalimatnya emang belum dipelajari sih, tapi saya kasih tahu aja sekarang ya. Nagara itu ketika kamu mengerjakan dua kegiatan sekaligus. Nah, misalkan di sini berarti eh, sisanya nggak ada yang kamu nggak tahu kan? Onggaku apa? Musik. Musik. Benkyo shimasu belajar gitu kan? Belajar. Oke, berarti saya belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu udah bisa tahu jadi jawabannya. Oke, tapi kamu ya oke, ini kayaknya belum belum belajar juga sih. Oke, nggak apa-apa Nggak deh. tahu juga Sensei. Nah, iya, karena pola kalimatnya sih. Nah, jadi pola kalimat Nagara itu nanti dia pakai bentuk mas, masuke, ya kan? Kalau masuke berarti tadi yang saya bilang mendengarkan musik, mendengar apa? Bentuk Kaki mas. mas. Hmm? Kaki. Eh. Kiki mas. Mm-mm. Yang mana tuh Gigi Mas? Masnya dibuang. Jadi Nomor 2. tempelin sama Nagara. Nah gitu ya. Kayak betul nomor dua gitu ya. Kayak itu ini kayaknya belum belajar saya memang. Ini tapi mungkin nggak jauh sih dari bab 26 kita mau belajar gitu ya. Nggak akan jauh nih. Nanti ketemu lagi nih. Ini udah belajar duluan kamu. Oke nggak apa-apa. Gitu. Oh enggak kok Kiki Nagara. Nah itu ya. Untuk kalau kalau kamu mau bilang kamu ngerjain dua hal sekaligus nih gitu kan. Kamu sambil belajar, kamu kan kita sering banget ya belajar sambil dengerin musik gitu seperti itu. Nah itu dan hal-hal yang lain gitu. Masak masak makan malam gitu sambil dengerin musik kan bisa. Nah itu kayak gitu bisa tuh pakai Nagara. Nah di depan Nagara ini kamu cukup pakai yang bentuk mas tapi masnya dibuang gitu kayak tadi ya. Kiki mas jadi Kiki Nagara. Watashi wa ongako Kiki Nagara Benkyou shimasu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, tapi ingat yang kegiatan utamanya itu di belakang. Nah, itu ya. Jadi Benkyo Shimas itu kegiatan utama kita, gitu ya. Bukan kegiatan utamanya dengerin musik ya, ya kan? Kalau kegiatan utamanya dengerin musik berarti musiknya yang di belakang berarti. Watashi wa Nihongo Benkyo Nagara gitu kan. Tahu sih mas gitu sambil nyanyi nah itu kan nggak tapi nggak masuk logik ya seperti itu kayak gitu makanya perlu ada konteksnya juga memang perlu ada pemahaman yang ininya logik seperti itu oke lanjut
Nah, ini partikel nih. Oke, gimana nih? Echinani Hmm, Oke, betul. yang empat bukan sensei. Hmm, Kirekusimas. Oke, yang kedua ya. Kirenisimas. Jadi apa nih maksudnya nih? Kirenisimas. Anohito wa mai asa koeng ni kirenisimas. Nah, ini berarti bentuk apa? Mai asa. Rutinitas. Rutinitas. Dia rutinitas. Ya, gitu ya. Kemudian, nah ini untuk bilang bahwa sebenarnya dia pekerjaannya dia apa nih berarti? Membersihkan Mm-mm. UN. Iya, membersihkan taman gitu ya, petugas kebersihan. Nah, itu seperti itu. Kira ini sih Mas, membuat si taman menjadi cantik. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini kalau kata sifat nanti kalau mau dibilang apa namanya? Mau dijadiin kata kerja gitu ya. Maksudnya tuh membikin supaya jadi cantik, bersih, rapi gitu dan lain-lain segala macam gitu ya. Bisa nanti nanti jadi mungkin bisa membuat menjadi mudah gitu kan. Misalkan apa lagi ya? Membuat pekerjaan menjadi lebih mudah kan bisa tuh. Nah, gitu. Shigoto o kantan ni shimas gitu kan. Nah, itu bisa nanti seperti itu ya. Mungkin kayak kita belum belajar juga ya kayaknya nih. Tapi nanti Iya, ketemu lah ya seperti itu ya. Kalau apa dijelasin di sekarang aja gitu ya sekalian. Seperti itu. Nah, itu ya. Kata sifat itu bisa nanti jadi kata apa? Membuat jadi kata kerja gitu kan. Tapi dia dibubuhin nanti nih partikelnya. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Kata penghubung nih berarti. Ada yang belum kamu tahu kosakatanya? Ditanya aja nggak apa-apa. sutemasi, sutemasta. Heeh. Sutemas. Sutemas itu membuang. Sutemas. Suteru. Hmm. Membuang biasanya membuang gomi gitu kan, membuang sampah biasanya. Nah ini suteru. To throw away atau membuang lah seperti itu ya. Oke. Zenbu sutemasta kak. Nah, berarti ada orang nanya, udah dibuang semuanya belum? Terus jawabannya Belum, belum dibuang. hmm? Terus terus Mon, itu mono apa mo sama no, sensei? itu mono 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 bareng. Barang ya, sensei? Iya berarti. Iye furukunata mono nainani sutemasta. Hmm, Mono, monodake. hmm, Gak tahu, sensei. Oke. Tapi tadi mau pilihnya dake ya.
Oke, betul. Mm. Iye furuku nata mono dake sutemasta gitu kan. Karena tadi dake apa tadi? Kamu pilih dake kenapa? Hanya. Iya, betul hanya ya kan. Zenbu tadi kan udah saya tahu. Semuanya udah dibuang belum? Belum. Soalnya cuman mau buang, nah, cuma mau buang yang hanya gitu kan. Cuma mau buang yang barang-barang tua aja. Nah, gitu maksudnya. Furuku furui. Ya kan masih ingat furuku dari furui nate narimas. Iye furuku nate monodake sutemasta. Enggak, saya cuma buang yang udah tua aja barang-barangnya. Jangan enggak semuanya saya buang. Nah, gitu seperti itu. Oke, kita lihat nih penjelasan jawaban ini. Tuh, kamu buang semuanya? Enggak, saya cuma buang yang tua-tua aja. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, tuh. Sisanya tuh ya ini yang tadi apalagi tuh Nimo, Nimo meskipun gitu kan. Terus kemudian ada Emo datang kemanapun, pergi kemanapun, Sika itu hanya seperti itu. Tapi biasanya Sika nanti diikuti bentuk negatif. Nah, ini belum belajar kalau Sika. Seperti itu. Oke, ini apa nih? Oke, ini boleh lah ini. Nah, ini Desho kayaknya udah belajar nih harus. Hmm, ini dulu Apa? yang nomor 3. Tiga. Oke. Salah. Mm-mm. Pencet lagi yang terakhir jadinya. Oke, Suzuki Sangwa, Kino, tabung, uchi ni nai desho. Nah, uchi ni ita desho. Nah, kalau kita lihat, kenapa ita? Nah, kan? Nah, ita dari Kino. mm-mm, ada di rumah dari Iru, tapi bentuknya bentuk lampau jadi ita. Uchi ni ita desho. Nah, gitu ya. Jadi karena Kino tadi tuh dia bilang, makanya pakai bentuk past tense, bentuk lampau itanya. Seperti itu. Dari sini nih, Kino. Kemarin. Kemarin si Sukisang kayaknya ada di rumah ya. Nah, gitu ya. IT berarti bentuknya masih masih berlangsung sekarang saat ini. Apalagi Imas. Imas nggak cocok. Uchini Imas Desho nggak masuk. Paling pilihannya tuh antara Ita, ya memang bisa Iru sih. Tapi ini Kino soalnya kan. Seperti itu. Oke. Terakhir tadi yang kepencet apa sih ini? Oke, itu coba lihat dulu. Watashi wa Kino. Terus ini kanji apa? Jikang. Hai, ini Jikang Nainani Benkyou Shimashita. Nah, saya kemarin belajar 2 jam. Nah, kalau mau bilang waktu, tapi apa periode rentang waktu gitu, ya, rentang waktu gitu kan. Itu pakainya gurai atau kurai gitu ya. Sedangkan kalau goro dipakai untuk apa? Goro? Tahu? Kasih. Mm. Goro itu dipakai untuk waktu juga. Tapi untuk bilang misalkan tadi kita mulai kira-kira jam 1 siang. Iya, Nah, itu. kira-kira. Kira-kira juga tapi waktunya bukan beda yang ini. Kalau ini kan tadi saya bilang kura itu kira-kiranya tapi kira-kira 2 jam. Nah, gitu. Nah, ini tapi kira-kiranya jam 1. Kita tadi mulai kira-kira jam 1. Nah, itu cocoknya Goro. Ditulis dulu tuh di catatan. Ini cocoknya untuk jam, tapi jamnya jam yang pasti gitu. Jam kira-kira jam 1. Penunjuk waktu maksudnya seperti itu. Penunjuk waktunya waktu 12 jam, 24 jam gitu ya. Kalau gurai berarti rentang waktu. Nah, kalau nado, nah ini nado dan lain-lain. Yang apa pasangannya ya Susia, Ramen Nado, nah gitu.
Kalau ini nggak cocok gitu kan. Oke, yang salah tuh berarti berapa sih? Kecuali selain yang kepencet tadi. Oh, berarti dari 6 dari 6 dari 9 nih, lumayan. 6 dari 9 tuh lebih dari 50% nih. Oke. Misalnya susah nggak ya? Kita lihat. Oh, ini. Ntar aja deh kalau ini. Takutnya pusing. Karena kita belum belajar bunpo semuanya soalnya. Oke, sip. Kita balik dulu ke buku Mina berarti nih. Oke. Kita sudah sampai di Kuminanya bab 26 ya. Oke. Terakhir Sukudanya tuh halaman 5 sama 6. Oke, lanjut di sini berarti kita. Nah, oke, lanjut buku Mina kita. Hmm. Dibaca dulu boleh. Contohnya nih, yang nomor 3 ini. Amari tabimaseng ne ki kibunga Mhm. kibunga waruin desu ka? Mhm. Nah, ini untuk menekankan gitu ya. Masih ingat yang pakai N, N gitu ya. Waruin deska, gitu kan. Aduh, ini ya, makannya sedikit ya, Amarita Bemaseng nih. Kamu lagi sakit ya? Nah, gitu ya. Kibun ga waruin deska. Nah, seperti itu. Oke, kalau nomor satu jadi gimana tuh? Atandes. Mm-mm. Oke, Atandes. Lanjut, nomor dua. Nah, nain des. Nah, nine des. Tiga. Juga sukinan des. Hmm. Oke, lanjut. Empat. Dibaca atau jawabannya aja, Sensei? Langsung aja jawabannya aja. Hmm. Kalau udah tahu mah jawabannya aja langsung. Dokode katan desu ka? Hmm. Nah, kode katan desu Kak. Nah, gitu ya. Udah di mana tuh nekotainya? Bagus nih. Lanjut dua. Nansai, Mm-mm. nansai ini natan desu ka? Hmm. Oh, Nansa ini Nathan desu Kak. Nah, udah umur berapa nih sekarang umurnya? Kan Tanjobi ulang tahun. Wah, udah jadi 10 tahun sekarang. Hai. Tiga.
Itsu kaerun desu ka? Hmm? Kaerun desu ka? Hmm? Baik. Itsu kaerun desu ka? Nah, seperti itu. Apa nih pulangnya nih? Nah, empat. Nanin, nanin gurai kurun desu ka? Hmm. Nanin gore apa? Kurun. Turun. Oke. Desu ka. Baik. Sip. Nanin gorai. Kurun desu ka? Berapa orang nih yang datang? Oke. Coba. Oke, boleh nih lima. Mobiru o suki suki janain desu. Hmm. Hai. Terus teh biru nomanain desu ka? Kenapa nggak minum bir? Nah, karena saya nggak suka minum bir. Hai. Oke. Ini perlu pakai itu nggak sih? Enggak kayaknya ya. Harusnya enggak sih. Oke, lanjut. Yang dua. Mega itain desu. Nah, Ega Akai desu ne. Doshitan desu ka? Aduh, matanya merah tuh. Kenapa tuh kamu? Nah, aduh, matanya lagi sakit. Nah, oke, bisa. Lanjut, tiga. Iye singbung singbung o suki janain desu. Mhm. Nah, Shinbun o Suki Janain des. Nah, nggak baca koran, nggak suka koran. Nah, lanjut empat. Iye u- uta uta o dekirun desu. Eh, Ota oh Dekirun des apa tuh? nggak bisa nyanyi tuh gimana sensei? Heeh. Tidak pandai bernyanyi. Heta, Hai, nanti? U- utaga ya berarti sensei. Iya betul. Otaga Utaga heta, het, heta, des. hetan, hetan des. Iya. Hai, oke. Nah, ini tuh berubah nggak sih kata sifatnya kalau ini kata sifatnya itu iya kan nggak pakai na kan? Kata sifatnya. Hmm, bentuk biasa. Kata sifatnya bentuk biasa. Ndes. Itai. Samuku. Hmm.
Pena ya, Sensei. Hah? Enggak kan? Nggak ada ini. Di sini juga enggak. Kirei. Oh, kalau Kirena, Kirenandes, Kirejanai, Kiredata, Kireja, Nakata. Oke, pakai enak dia. Pakai enak. Oke. Berarti Hetanandes. Nah, gitu. Utaga Hetanandes. Karena kan Heta kan kata sifatnya kan. Kayak tadi mikir dulu. Oke, seperti itu. Lanjut. Bawahnya nomor 6 milih kata yang udah nggak kepake yang ini berarti Tetsudate hmm, itadakimasen ka? sudah T kita ada Kemasenka Laishu no Nichobi Hikoshi surun desu ga Tetsudate itadakimasen ka. Hai. Oke, betul. Bolehkah saya meminta bantuan gitu kan? Lanjut dua. Oshiete itadakimasen ka? Hai. Shite itadakimasen ka gitu kan. Ha ga hitain desu ga I hai xiao oshite itadakimasen ka. Aduh, gigi saya sakit nih. Boleh saya bisa minta rekomendasi bisakah minta berikan saya dokter gitu kan. Dokter yang bagus gitu kan, seperti itu. Rekomendasi dokter. Hai. Lanjut. Man o age agetara ii desu ka? Hmm. Apa tadi? Agetara ii desu ka? Agetara Ideska. Oke, kita lihat dulu ya. Kemudian juga Kekong Surun Deska. Nani yo? Agetara Ideska. Karena temannya ulang tahun. Apa yang harus saya berikan? Hai, begitu ya. Betul. Lanjut. Empat. Tinggal satu. Shitara shitara ii desu ka? Hmm. Double T nggak? Enggak. Hmm. Oke. Dos Tara Ideska, betul. Hmm. Nah, pas fotonya hilang nih. Saya harus lakukan apa ya habis ini? Nah, gitu ya. Seperti itu, betul. Hai. Oke. 7 Marubatsu. Bikin PR aja lah. Dok kayaknya. Kayak gitu. Kelar lah ini. Bentar ini. Cuman dua nomor. Oke, ini nomor 8 apa sih? Yumei na Hitode, Aitai Hitoga, Imaska. Nah,
Kamu pengen ketemu orang terkenal yang ini apa? Apakah adakah ya kan? Adakah orang terkenal yang ingin kamu temui? Donna koto kikitain desu ka? Meruo kaite kudasai. Nah, boleh lah ini kamu bikinin 8 separagraf aja. Jadi mau ketemu artis terkenal nggak? Gitu. Misalkan drama Korea kan suka drakor nih, ya kan? Nah, kamu mau menyampaikan apa? Mau bertanya apa nih ke dia gitu kan? Nah, itu tulislah gitu kan. Singkat, separagraf aja lah. Jangan banyak-banyak kayak gitu. Dalam bahasa Jepang. Oke? Sensei. Nah, itu aja nih. No, dua ini doang nih PR ini. Seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan nih? Udah setengah 3, di sana setengah 5 berarti kan? Iya, Nah, belum ada. belum ada. Oke. Sip. Kalau begitu, Oh iya, Sensei, ya. kemungkinan hari Sabtu izin gak ikut kelas. Oh gitu. Oke. Ya, ya. Nah, tapi kalau nggak ada yang ikut kelas, jadinya nggak ada rekaman kelas ya soalnya nih. Gitu. Iya. Eh, Si Elisa juga lagi skripsian lagi dia bilang. Tadi juga dia udah bilang kalau dia lagi sibuk skripsi semester 7 soalnya kan kuliah. Nah, kalau gitu. Oke. Ya nanti kita coba cari kelas pengganti kali ya gitu. Apa di mana gitu ya. Atau kalau kelas malam juga nggak bisa soalnya yang Sabtu. coba besok kalau misalkan bisa nanti ikut. Kemalaman ya. Kalau malam ya setengah 8 sono setengah 10 ya. Tanggal Iya. 10, iya. Hmm, ya udahlah. Oke, sip ya. Kyomo ichinichi otsukare sama des, Tina-san. Hai. Utsukare sama deh, Sensei. Ya, Arigatou ya. gozaimasu.